Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Joy. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menanam cabai itu dengan batang atau cabang yang banyak, tunas yang banyak, tapi kita tidak melakukan potong pucuk ya. Nah, di sini teman-teman kita sudah menjumpai salah satu tanaman cabai saya yang tunas airnya itu sangat banyak sekali. Nah, ini yang tidak saya lakukan potong pucuk. Ini hanya untuk uji coba saja, namun untuk tunas-tunas airnya sangat banyak ya. Di sini bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya, dan produktif semua ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, pola tanam seperti ini satu baris, tapi kalau dari jauh kelihatan itu dua baris ya. Ini jarak tanamnya hanya 20 cm ya, kurang lebih 20 cm ya. Nah, jadi teman-teman, ini pertumbuhannya merata, tetapi teman-teman, menurut pengalaman saya itu pola tanam seperti ini harus supaya nutrisi itu harus cukup ya, karena dimana kita di sini menjumpai tanaman saya ini pertumbuhannya hampir seimbang ya. Ini di usia 87 hari ini pertumbuhannya masih bagus. Hanya saja kemarin itu terserang keriting ya, keriting daun, dan belum terlalu pulih nih ya, tapi berlahan dia mulai pulih. Nah teman-teman, untuk pupuk dasar kita, pupuk dasarnya ada kita bahas di video saya sebelumnya. Ini pupuk dasarnya menggunakan pupuk organik dari salah satu produsen pupuk di daerah kami, namun sudah go internasional gitu ya, ibarat lokal tapi udah go internasional. Jadi saya itu melakukan uji coba dengan pola tanam satu baris, hanya saja jaraknya saya rapatkan ya. Kita akan lihat dari atas ya. Ini teman-teman, kalau penampakan dari atas, jadi bisa dilihat untuk mekar ini sangat mekar sekali ya teman-teman. Jadi tanaman ini kelihatan dari jauh itu dua baris, padahal satu baris saja ya. Nah, untuk produktivitas ini teman-teman, sama bagusnya dengan pola tanam dua baris itu ya, hampir sama, mungkin lebih dari pola tanam dua baris ya, karena ini memang belum dilakukan pemetikan sama sekali. Ini masih terserang lalat buah ya teman-teman. Jadi tanaman saya ini agak terganggu untuk buahnya itu karena diserang lalat buah. Nah teman-teman, untuk nutrisi yang saya berikan di sini, yang saya perbanyak itu fosfat ya teman-teman. Jadi ketika saya melakukan pemupukan atau pemberian pupuk itu dengan untuk sampai sekarang itu fosfat itu tidak saya tinggalkan ya, masih saja saya gunakan. Dan kita bisa lihat untuk batang cabang atau tunas air ini masih sangat seimbang ya pertumbuhannya. Dari batang utama ini hampir tidak bisa bedakan mana yang batang utama, mana yang tunas air ya. Oke teman-teman, jadi video ini sebenarnya bukan tutorial ya, cuma ini saya berbagi pengalaman bagaimana caranya kita melakukan pemupukan agar tanaman kita itu cukup nutrisinya. Untuk pupuk susulan saya hanya menggunakan pupuk NPK, hanya saja saya itu memakai pupuk itu lebih banyak fosfatnya ya, atau fosfor yang saya lakukan dengan via spray dan kocor ya. Jadi interval pemberian pupuknya itu kurang lebih 5
hari sekali ya untuk fosfatnya. Jadi untuk merek dagang bebas, yang penting kandungan fosfatnya itu tinggi ya teman-teman. Nah, untuk lahan saya ini tidak menggunakan mulsa plastik, hanya saja ini agak terganggu ya. Inilah resiko tidak memakai mulsa plastik. Kita yang pertama harus membersihkan rumput-rumput liar ini, kemudian kita harus melakukan penyemprotan insektisida itu secara rutin, karena serangan hama itu menurut pengalaman saya itu lebih tinggi yang tidak menggunakan mulsa ketimbang yang menggunakan mulsa ya. Ya teman-teman, untuk populasi ini kurang lebih 1100 tanaman, tidak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah ini menurut saya. Nah, di sebelah sana itu cabai semua. Ini tempatnya agak teduh teman-teman, padahal ini siang bolong, jadi pencahayaan itu hanya beberapa jam saja. Tapi meskipun pencahayaan itu kurang maksimal, jadi saya akali dengan cara memberikan kalium yang agak tinggi dan fosfat itu ya. Jadi supaya membantu proses fotosintesis, jadi kita berikan kalium yang agak tinggi, apalagi ini sudah memasuki fase generatif ya. Memang dia sudah berbuah, dan sebenarnya ini sudah ada yang harus ada yang merah sudah, cuma karena terganggu oleh lalat buah, jadi makanya belum ada yang nyantol merahnya ya. Ini rencana sore ini kita akan lakukan penyemprotan kalsium, dan akan kita beri insektisida yang untuk lalat buahnya. Jadi semoga bisa berhasil, lalat buahnya bisa minggat ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi saya tekankan ini bukan tutorial ya teman-teman. Ini adalah pengalaman, karena kalau tutorial itu saya harus mengajarkan begini-begini. Oke teman-teman, jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke media sosial atau teman-teman yang lain ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.